Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astrul Lansari dengan NIM C1F018009R05 Ekonomi Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sejarah dan pemikiran akuntansi syariah dan mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya, akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum, alam, dan perhitungan yang bersifat memilih kebenaran absolut. Sebagai bagian dari ilmu pasti yang perkembangannya bersifat akumulasi, maka setiap penemuan metode baru dalam akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu akuntansi tersebut. Bahkan, pemikir akuntansi pada awal perkembangannya merupakan seorang ahli matematika seperti Luca Fascioli dan Musa Al-Khwarizmi. Perkembangan akuntansi dengan domain arithmetic equality-nya sangat ditopang oleh ilmu lainnya, khususnya aritmatik, algebra, matematik, dan algoritma pada abad ke-9 Masehi. Ilmu ini lebih dahulu berkembang sebelumnya perkembangan bahasa. Ilmu penting ini ternyata dikembangkan oleh filsuf Islam yang terkenal, yaitu Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi yang lahir pada tahun 809 Masehi. Al-Khwarizmi lahir pada 780 Masehi mengenakan sistem nomor, desimal, dan angka seperti yang kita pakai sekarang atau yang disebut angka Arab dan sudah dikenal sejak 830 Masehi. Hal ini diakui oleh Hendriksen, penulis buku Accounting Theory, sebagai sumbangan Arab Islam terhadap akuntansi. Sejarah akuntansi. Jadi dapat kita ketahui bahwa sejarah awal akuntansi dimulai sejak manusia mengenal hitungan, uang, dan menggunakan catatan. Pada abad ke-14, perhitungan rugi laba telah dilakukan pedagang-pedagang Gehoa dengan cara menghitung harta yang ada pada akhir suatu pelayaran dan dibandingkan pada saat mereka berangkat. Tonggak sejarah akuntansi dimulai pada tahun 1494 pada saat Lukas Fasciolo atau Lukas dari Burgos menerbitkan buku ilmu pasti yang berjudul Summa de Arithmetica Professional et Proportionalita. Dalam buku itu terdapat satu bab berjudul Tractatus de Computis et Scriptorio yang berisi cara-cara pembukuan menurut catatan berpasangan atau Zabel bookkeeping. Perkembangan awal akuntansi. Yang pertama yaitu adalah zaman awal perkembangan Islam. Yang kedua yaitu adalah zaman 4 khalifah. Setelah munculnya Islam di semenanjung Arab, Rasulullah SAW mendirikan Baitul Mal pada tahun 7 Masehi untuk membersihkan muamalah dan ma'alayah dari transaksi yang diharamkan. Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini dan mereka diberi sebutan khusus, yaitu Hafazatul Amwal, pengawas keuangan. Rasulullah menunjuk petugas qadi ditambah para sekretaris dan pencatatan administrasi pemerintah. Zaman 4 khalifah. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama itu ada pengelolaan Baitul Mal yang masih sangat sederhana. Yang kedua, penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang. Yang ketiga yaitu dana yang dikelola oleh Baitul Mal tidak pernah habis. Yang kedua itu adalah dari Umar bin Khattab. Yang pertama itu adalah Diwan, berfungsi untuk mengurangi pembayaran gaji. Yang kedua yaitu Al-Amil, Mubasor, Al-Khatib, dan Mutasib. Yang ketiga yaitu Baitul Mal telah diterapkan di daerah-daerah yang sudah dilakukan oleh Islam. Yang ketiga yaitu adalah Utsman bin Affan. Pertama itu adalah Kitabah al-Rasul Wasir, fokus kepada Mutasib. Yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Administrasi Baitul Mal tingkat pusat dan lokal berjalan dan baik. Yang kedua yaitu adanya surplus. Yang ketiga yaitu adalah konsep pemerintahan dan lain-lain sudah terancang dengan jelas. Prosedur dan istilah yang digunakan dalam akuntansi syariah. Yang pertama yaitu adalah transaksi harus dicatat setelah terjadi.
Yang kedua yaitu transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Yang ketiga yaitu adalah penerimaan akan dicatat di sisi setelah kanan dan pengeluaran dicatat di sebelah kiri. Sumber-sumber penerimaan harus dijelas dan dicatat. Yang keempat yaitu adalah pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sisi kiri halaman. Yang kelima yaitu adalah pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. Yang keenam yaitu adalah tidak memberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus diberi garis penutup. Yang ketujuh yaitu adalah koreksi atas transaksi yang telah dicatat tidak boleh dengan cara menghapus atau menulis ulang tetapi harus diganti. Yang kedelapan yaitu adalah jika akun telah ditutup maka akan diberi tanda tentang hal tersebut. Yang kesembilan yaitu adalah seluruh transaksi harus dicatat di buku jurnal, akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokan transaksi. Yang kesepuluh yaitu adalah orang melakukan pencatatan untuk pengelompokan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan harian. Yang kesebelas yaitu adalah saldo diperoleh dari selisih. Yang kedua belas yaitu adalah laporan harus disusun setiap bulan dan tahun dengan detail dan membuat informasi penting. Yang ke-13 yaitu adalah pada setiap akhir tahun, laporan yang disampaikan oleh Al-Khatib harus menjelaskan seluruh informasi barang secara detail dan dana yang berada di bawah wewenangannya. Yang terakhir yaitu adalah laporan tahunan yang ada di susun Al-Khatib akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan dia akan disampaikan di Dewan Pusat. Istilah-istilah yang digunakan dalam akuntansi syariah. Yang pertama itu adalah Al-Jaridah. Yang kedua daftar Al-Yaumiyah. Yang ketiga yaitu adalah Al-Khidmah. Yang keempat yaitu adalah Al-Khidmah Al-Jamiyah. Hubungan akuntansi modern dan akuntansi Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Abbasiyah sudah demikian maju, sementara pada kurun waktu tertentu yang hampir bersamaan Eropa masuk dalam periode Dark Ages. Dari sini kita dapat melihat hubungan antara Luka Fosiali dan akuntansi Islam. Hubungan akuntansi modern dan akuntansi Islam yaitu di mana zaman modern ini mengikuti zaman Islam. Contohnya buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistemnya dan masih saling berhubungan. Baiklah, segitu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kalian yang menonton ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.